Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Tahun 2023, agama baru muncul di Indonesia. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia pada tahun 2023. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini tertulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan oleh seorang peramal terkenal asal Perancis. Dia adalah Michel Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Di dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun 2023 akan ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Publik sempat heboh dengan ramalan akan hadirnya sebuah agama baru pada tahun 2023 di Indonesia yang dikira akan mengguncang dunia. Setelah ditelusuri, memang benar bahwa ramalan ini ternyata disampaikan oleh seorang peramal asal Perancis. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya ia memiliki garis keturunan Yahudi. Ia bernama Michel Nostradamus. Nostradamus mengungkapkan pada tahun 2023 akan ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Salah satu cirinya adalah akan muncul a new world religion atau sebuah agama baru dunia. Yang kedua, kepercayaan itu akan dipimpin oleh seorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the Edge. Dan yang ketiga, sosoknya muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Dan yang keempat, kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Terakhir, saat muncul ia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Kepercayaan atau agama ini sebelumnya tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Konon nama agama itu nanti dinamai Trisulawedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, yang lurus, dan yang jujur. Dan 3 larangannya mengenai manusia yang tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Pria dari timur yang dimaksud dalam ramalan tersebut itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Ia kabarnya akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk di dunia ini. Tentang kemunculannya, hal ini disebutkan bahwa kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Hal itu bisa dimaksudkan berarti sosok yang dimaksud akan muncul di Sulawesi. Berkaitan dengan sorban, sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab. Hal itu untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari pada situasi di sana. Dan hari Kamis yang akan menjadi hari istimewanya dijelaskan bahwa berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan. Agama ini justru akan merayakan Kamis sebagai hari istimewanya. Menanggapi hal itu semua, salah satu rektor sekaligus guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berada di Yogyakarta, Al-Makin, menjelaskan fenomena tersebut wajar terjadi di Indonesia. Alasannya, gaya hidup budaya masyarakat Indonesia dikenal agamis dan religius terhadap kepercayaannya. Maka tak heran jika sejumlah aliran kepercayaan dan doktrinnya tumbuh subur. Wajar ada prediksi semacam itu. Orang Indonesia itu agamis dan sangat religius. Sebetulnya jika muncul keyakinan seperti itu sangatlah wajar. Dan Indonesia ini sangat subur munculnya agama, ritual-ritual keagamaan, doktrin keagamaan, dan kelompok agama baru itu tak pernah berhenti di Indonesia, kata Al-Makin.
Dan di dalam karyanya yang berjudul Nabi-Nabi Nusantara, Indonesia sebenarnya tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi-nabi dan agama baru. Di dalam buku saya terangkan di situ bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti melahirkan nabi baru, melahirkan agama baru, dan satu diadili maka yang lain akan bermunculan. Satu disalahkan, misalnya diadili MUI atau pemerintah, maka yang lain akan muncul, ujar Al-Makin. Oleh sebab itu, Al-Makin menghimbau pemerintah agar mampu memanfaatkan kreativitas dari kemajuan aliran agama yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Maka solusi terbaik tidak ada cara lain selain memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi misalnya partai politik itu kan mendirikan partai politik. Kalau di Amerika banyak ilmuwan, ya akhirnya melahirkan vaksin. Di Jerman pun demikian. Nah, di Indonesia orangnya percaya dengan agama yang seperti itu. Ya wajar jika melahirkan agama baru, tutur Al-Makin. Pemerintah harus mengayomi, memberi hak kepada setiap warga untuk berekspresi. Kebetulan kita tidak berternak ilmuwan, maka lahirnya seperti itu. Jika pemerintah beternak ilmuwan, membiayai riset laboratorium, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia, maka lahirnya seperti itu. Ibunya, sebagai seorang astrolog, Michel Nostradamus sebagai seorang astrolog, dia banyak menulis tentang astrologi dan ramalan-ramalannya banyak yang telah terbukti menjadi kenyataan. Setidaknya ada 8 ramalan yang cukup terkenal dan menjadi kenyataan. Di antaranya adalah kematian Ratu Elizabeth II, kematian tragis Raja Prancis, kebakaran besar di London, revolusi Prancis, penemuan Louis Pasteur, Adolf Hitler, bom Hiroshima dan Nagasaki, pembunuhan John F. Kennedy dan Robert Kennedy, serta teror 11 September. Selain itu semua, ada juga ramalan yang cukup mengerikan. Ramalan tersebut adalah prediksi Perang Dunia Ketiga yang berangkat dari Eropa ke Nusantara. Ramalan yang berdasar pada pergerakan astrologi itu merujuk pada musim semi tahun 2023. Menurut Nostradamus, perang itu akan dimulai dari 3 negara, yakni Rusia, Tiongkok, dan Iran. Dan ramalan tersebut pun sudah mulai terjadi hari ini, di mana warga Iran menggelar demonstrasi besar-besaran, konflik Rusia dan Ukraina, serta upaya serangan cyber ke industri pertahanan Rusia oleh Cina. Itulah munculnya agama baru di Indonesia tahun 2023 yang diramalkan oleh Michel Nostradamus, seorang peramal terkenal dari Prancis. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.